warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Classes Channel. Kali ini kita akan ngebahas tentang listening strategies part A in TOEFL. Jadi kalau yang strategi sebelumnya kita memberikan ataupun memberikan informasi terkait tentang ekspresi-ekspresi yang mungkin kita temukan di soal listening TOEFL yang bagian part A-nya yang mungkin membuat kita bingung karena berbeda dengan bahasa asli kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan memberikan strategi cara menjawab part A. Jadi bukan membiasakan lagi, bukan memperkenalkan ekspresi-ekspresi yang mungkin ada, tapi memberikan strategi yang bisa diterapkan ketika mengerjakan soal TOEFL di bagian listening yang bagian part A-nya. Jadi ingat, bagian part A itu terdiri dari dua orang yang sedang melakukan percakapan pendek, biasanya satu line. Tapi kecenderungan di soal-soal TOEFL terbaru memang satu line tapi lumayan panjang juga orang yang ngobrol. Terus ada orang ketiga, naratornya, kita sebut akan mengajukan pertanyaan terkait tentang apa yang dibicarakan oleh kedua orang ini. Nah, jadi kita akan bagi part A ini. Jadi sebelumnya kita akan kasih gambaran umum atau strategi umum dalam mengerjakan part A ini. Jadi listening comprehension section in the test. Yang harus kita ketahui faktanya adalah rata-rata selalu diberikan di awal, baik itu TOEFL ataupun IELTS ataupun jenis tes lainnya pasti diberikan di awal karena memang listening ini membutuhkan konsentrasi yang penuh. Jadi akan lebih bagus bagi si test takersnya untuk mengerjakannya di awal karena otaknya masih fresh. Yang kedua, the speaker speak at normal speed. Jadi kalau terasa, jadi pembicara yang mengisi suaranya itu dipilih memang orang yang sama kayak TV-TV gitu, yang ngisi-ngisi suara itu memang yang diambil adalah suaranya yang bagus. Dan mereka itu ngomongnya sudah dalam kecepatan yang normal, orang biasa berbicara. Jadi kan ada beberapa orang yang ngomongnya cepet banget, ada yang pelan banget. Nah, jadi kalau ini sudah dalam batas normal, jadi kalau terasa cepat berarti kitanya yang masalah. Kitanya mungkin tidak terbiasa mendengarkan dalam bahasa Inggris. Jadi tidak ada istilah, wah orang itu ngomongnya cepat sekali. Ngomong mereka sih biasa aja karena memang sudah dipilih sekali yang ngomong itu atau mengisi suara itu memang kecepatan dia dalam berbicara itu adalah batas normal. Jadi kalau terasa cepat, maka kitanya yang belum terbiasa dengan aksen Amerikanya. Yang ketiga, biasanya dalam TOEFL ini yang berbicara adalah mahasiswa, kemudian dosen dan administratornya, karena memang ini tentang kehidupan kampus. Tujuan dari listening section ini adalah untuk mengetes kemampuan kita dalam bahasa oral atau bahasa umum ya. Jadi kalau di bagian part A, part B, part C yang kita akan dengarkan adalah bahasa sehari-hari. Berbeda dengan reading, kita hanya akan menemukan bahasa formal. Sama kayak misalnya kalau kita nonton sinetron itu kan bahasanya bahasa informal sehari-hari. Tapi kalau kita nonton siaran berita itu bahasanya formal sekali. Nah, sama seperti itu. Jadi kecenderungan kosakatanya lebih gampang daripada reading tentunya ataupun structure. Karena memang bahasa sehari-hari. Apalagi kalau kita sering nonton film barat itu, film-film dari Hollywood sana, biasanya kita akan temukan juga kata-kata tersebut dalam tes TOEFL ini. Nah, what do you need to do before taking the test? Nah, listening ini sebenarnya gampang-gampang susah untuk bisa meningkatkan kemampuan kita dalam listening. Kayak gampangnya, kita tidak perlu menghafal seperti di structure, menghafal grammarnya atau kosakatanya harus banyak. Tapi yang kita perlukan hanyalah selalu menonton filmnya, nonton film yang berbau Hollywood gitu, yang pakai bahasa Inggris, dan kemudian jangan lupa aktifkan subtitle bahasa Inggrisnya. Jadi kita ketika nonton film, kita dengar, kita lihat apa tulisannya. Jadi secara tidak sadar otak akan mengingatnya. Jadi yang pertama bisa dengarkan musik dulu, oke. Kalau film terasa musik dulu, kemudian baru film, kemudian ngambil kelas conversation tentunya. Dan kita juga harus tambah vocabulary tentunya, oke, dengan membaca dan nonton lebih sering. Jadi nonton itu juga ada strateginya, misalnya seminggu itu satu film. Hari pertama kita nonton biasa, kita menikmati itu film. Hari kedua kita nonton terus kita aktifkan subtitle bahasa Inggrisnya. Hari ketiga kita pilih satu karakter, kita ikuti karakter tersebut
Dan kemudian kita ketika ngomong, kita ngomong juga, dan kita artikan apa yang kata yang kita tidak tahu. Hari keempat seperti itu lagi, kalau bisa kita sudah hafal dengan yang dia katakan, sebelum dia ngomong, kita ngomong duluan. Nah, itu secara otomatis otak akan mengingatnya dengan baik tanpa harus dipaksa. Jadi otak itu kalau dipaksa malah tambah tidak ingat. Tapi kalau dia mengingatnya dengan menyenangkan, biasanya akan lebih long term memory. Nah, kemudian jangan lupa untuk sebelum tes harus siap dulu dengan lebih banyak latihan. Bisa dengan ngambil kelas TOEFL. Ya, kelasnya bisa dengan di kelas saya, kelas online. Silahkan kalau mau daftar, ada Instagram kita. Nah, jadi ingat harus sering latihan. Jadi kalau misalnya udah mau tes TOEFL nih, itu sudah mulai tuh sering nonton film gitu ya. Kemudian juga bisa mengerjakan latihan-latihan TOEFL yang listeningnya. Kemudian, what do you need to have while doing the test? Jadi selama tes tentunya pastikan kita telinga kita dalam kondisi bagus ya, tidak sedang sakit, tidak sedang dalam keadaan tidak bisa mendengar. Kemudian konsentrasi, tapi jangan terlalu, kalau terlalu malah bisa kehilangan fokus, santai. Kemudian punya kosakata yang lumayan ya, kalau di listening itu nggak harus banyak, tapi lumayan yang umum-umum itu kita tahu apa artinya. Kemudian jangan lupa the power of guessing and concluding. Tapi ingat, guessingnya bukan pakai kancing baju ataupun tebak-tebakan, tapi memang berdasarkan dari analisa kita. Jadi kita mau analisa kayaknya ini deh, tapi kita analisa bukan pakai feeling. Nah, jadi kita bisa menebak itu tentunya dari huruf ataupun katanya, dari penekanannya, dari nada bicaranya, dan dari ketika dia berhenti ataupun lanjut gitu ya. Nah, ini agak susah untuk dijelaskan. Ini taunya kalau misalnya kita sering dengar film ataupun dengar yang berbahasa Inggris, kita tahu aja tuh, kayaknya dia maksudnya ini dia, walaupun kita tidak mendengarkan satu kalimat utuhnya. Jadi itu kalau percakapan oral, kalaupun nggak ngerti-ngerti amat, tapi kita paham dengan apa yang dikatakannya. Karena kan ada gesturnya, kemudian kita bisa konfirmasi seperti itu. Oke. Nah, ini listening comprehension itu try to make sense what speakers are saying, tadi yang seperti saya katakan. Jadi kita tebak, walaupun kita nggak dengar seluruh kalimatnya, kita bisa menebaknya dari nada dia berbicara, dari pause-nya, dari kosakata yang kita tahu, kita tebak. Kemudian try to find the same idea in the option. Jadi jawaban yang kita akan pilih itu biasanya jawabannya berbeda dengan yang kita dengar, baik dari kosakatanya maupun struktur kalimatnya. Jadi jangan pernah menjawab cuman karena kosakatanya mirip dengan yang kita dengar, karena itu biasanya jawaban jebakan. Karena si pembuat soal tahu kelemahan non-native adalah kecenderungan akan menjawab pada jawaban yang katanya didengar di dalam recording. Rata-rata jawabannya dalam bentuk paraphrase. Paraphrase berarti dalam bentuk kalimat yang berbeda tapi maknanya sama. Nah, sekarang strategy for listening short conversation yang part A-nya. Kita akan ngebahas yang question type A-nya. Jadi salah satu strateginya adalah mengetahui jenis pertanyaan. Jadi dalam part A itu kan ada 30 soal. 30 soal itu ada beberapa macam pertanyaan. Oke. Kita menamai yang pertama question A. Pertanyaan tipenya yang A ini adalah berbentuk, biasanya pertanyaannya berupa what does the man mean? What does the man imply? What does the man say? Jadi kalau udah dengar what does the man mean? What does the man imply? What does the man say? Itu berarti type A. Nah, salah satu strategi lain dalam part A ini adalah kita harus membaca optionnya terlebih dahulu. Tentunya kita baca dulu optionnya untuk menentukan pertanyaannya. Jadi salah satunya dengan membaca option kita bisa menebak kira-kira pertanyaannya apa. Nah, kalau untuk pertanyaan type A, biasanya optionnya diawali dengan subject dan verb. Oke, itu ada she, subject, found, verb. Jadi rata-rata optionnya ada subject dan verbnya. Maka itu biasanya type A, dan pertanyaannya biasanya what does the man mean, imply, dan say. Dan memang dari 30 soal itu kecenderungan 90%, 80-90% pasti pertanyaannya adalah type A. Sisanya
tipe pertanyaan yang berbeda yang kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, kita lihat. Ini dia skripnya. Perhatikan. Nah, ini adalah optionnya. Dalam skripnya terlihat what does the woman mean. Nah, itu betul tebakan kita. What does the man mean? Dan pertanyaan optionnya memang ada subjek dan verbnya. Nah, kalau pertanyaannya kita sudah tahu pertanyaan adalah type A, maka strateginya yang akan kita terapkan adalah, karena setiap pertanyaan strateginya berbeda. Yang pertama, kita harus fokus pada pembicara kedua, karena biasanya yang ditanyakan oleh narator adalah pembicara kedua. Apa yang dimaksud dikatakan oleh pembicara kedua? Kemudian, cari sinonim. Ingat sekali lagi bahwa jawabannya berbeda dengan yang kita dengar kalimatnya. Kemudian hindari menjawab hanya karena bunyi yang sama. Ini juga bunyi, kadang ujung-ujungnya mirip gitu ya. Kita jawab aja itu. Padahal itu jebakan. Contohnya, kita dengar they didn't drive slowly on the trip to Maine. Perhatikan optionnya. Kita coba cari yang maknanya sama dengan yang kita dengar. They didn't drive slowly berarti sama dengan mereka tidak mengemudi dengan pelan. Berarti sama dengan mereka mengemudi dengan kencang. Oke, maka jawabannya di sini adalah delta. They drove rather quickly. Nah, perhatikan jawaban yang lain. Hindari menjawab karena kosakata yang mirip. Perhatikan yang alfa. Alfa itu mirip sekali dengan yang kita dengar. Ada kata drive-nya dan ada kata slowly. Tapi maknanya berbeda. Kalau alfa, they couldn't have driven more slowly. Mereka bisa saja. Mereka tidak bisa, maksudnya mereka tidak bisa mengemudi dengan pelan. Itu bukan itu maksudnya ya. Nah, kemudian hindari cuman karena kosakata yang mirip. Oke, contohnya di Bravo dan Charlie itu kan ada kosakata main, ada kata-kata main itu kan mirip itu. Nah, itu juga kita hindari. Avoid similar grammar maksudnya. Nah, similar grammar yang Charlie itu mirip sekali grammarnya dengan di atas didn't drive. Tapi maknanya berbeda. Kalau Charlie maknanya mereka tidak mengemudi. Sementara makna di atas adalah mereka tidak mengemudi dengan pelan. Maka jawabannya adalah delta. Kalau Bravo sama sekali tidak ada, memang ada kata slowly-nya tapi berbeda dengan yang dimaksud oleh si second speaker-nya. Yang lainnya adalah he was searching for a new apartment. Dia mencari apartemen baru. Maka kita lihat sinonimnya di sini. Nah, perhatikan. Hati-hati dengan bunyi yang sama. He was in the department office. Apartment dan department kalau ujung-ujungnya mirip tapi maknanya berbeda. Kalau di alpha dia menyatakan bahwa dia tadinya di department office. Dan hati-hati juga dengan dua jawaban yang lain. He was working on his research paper. Research itu mirip dengan search. Bunyinya delta, he had an appointment at church. Church sama dengan search, appointment sama dengan apartment. Itu kayak kita lagi di bawah pengaruh tekanan gitu, mirip. Kita juga kan biasanya dengar ujung-ujung aja church, search itu mirip, apartment itu mirip. Nah, tapi secara meaning berbeda. Kalau Charlie meaningnya he was working, dia dulunya bekerja. Delta, he had an appointment, dia punya janji gitu ya. Maka jawaban benar adalah he was looking for a place to live. Nah, ini kalimatnya berbeda, struktur kalimatnya juga berbeda ya. Di sini dia menyatakan bahwa dia mencari tempat untuk tinggal, tempat baru untuk tinggal. Oke, contoh lainnya, perhatikan. Sally doesn't have a cent. Kita cuma baca second speaker saja dan kemudian kita cari sinonim.
What does the man mean? Sally has no money. Kan sama. Kalau alpha memang send dengan sense itu mirip bunyinya tapi maknanya berbeda. Kalau alpha maknanya dia tidak punya rasa tanggung jawab. Bravo, send mengirim, hampir sama dengan send uang tadi. Bravo maknanya Sally mengirim temannya ke rumah. Kalau delta, Sally is on the set with her. Itu maknanya juga berbeda. Maka yang benar adalah cari Sally has no money. Contoh lainnya, couldn't we leave before noon? Maka ini sama dengan if they could leave at noon. Oke, sorry, ini maaf, ini salah menandai ini. Bravo harusnya couldn't we leave before noon. Ini katanya before. Before itu artinya sebelum, maka jawabannya harusnya bravo. If it is possible to go by 12. Jadi by itu artinya sebelum. Ini salah menandai. Jadi by itu artinya sebelum. Kalau alpha maknanya pas di tengah hari. Oke, walaupun dia memakai kata noon, tapi karena at-nya berbeda maknanya, maka jawabannya di sini adalah bravo. Oke, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.